Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, motivasi dan juga keinginan untuk selalu menuntut ilmu, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kedakwahan, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang hakikat dakwah ya. Yang pertama, berbicara hakikat dakwah, kita yang pertama akan bicara tentang makna dakwah. Kata dakwah adalah sebuah tata nama atau nomenklatur dari kata yang berasal dari bahasa Arab dakwah. Kata kerjanya adalah da'a, yang berarti memanggil, mengundang atau mengajak. Jadi dakwah sendiri ya berasal dari bahasa Arab da'a, yaitu memanggil, mengundang atau mengajak. Isim fa'ilnya atau pelakunya adalah da'i, yang berarti pendakwah atau pelaku dakwah. Merujuk kepada Ahmad Warson Munawir, ya ini kamus ya, kamus Al-Munawir, kata da'a mempunyai beberapa makna, antara lain memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, menamakan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, menangisi, dan meratapi. Dalam Al-Quran sendiri, kata dakwah ditemukan tidak kurang dari 198 kali. Jadi banyak sekali ya kata dakwah ditemukan dalam Al-Quran. Ini menjadi bukti bahwa dakwah itu menjadi penting ya dalam bagi umat Islam, karena memang kita tahu sendiri ya, seperti yang kita kasih pada pertemuan kemarin ya, bahwa yang namanya Islam itu adalah agama dakwah. Berlangsungnya ajaran Islam ya, tersebarnya ajaran Islam itu tidak terlepas dari yang namanya aktivitas dakwah itu sendiri. Maka Al-Quran sangat intens ya membincang tentang dakwah. Ini dibuktikan dengan banyaknya kata-kata yang berhubungan dengan dakwah, yaitu sekitar 198 kali. Nah, selanjutnya ya, yang dimaksud dakwah sendiri itu adalah kegiatan atau usaha memanggil orang muslim atau non muslim. Jadi di sini adalah kegiatan atau usaha, harus ada aktivitasnya, harus ada prosesnya. Memanggil siapa ya, bisa muslim atau non muslim. Kalau muslim, kenapa kemudian masih harus didakwahi ya, karena memang agar supaya muslim itu lebih baik lagi. Kalau non muslim jelas diajak untuk berislam ya. Kemudian dengan cara apa? Yaitu dengan cara yang bijaksana ya, jelas ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, yaitu dengan bijaksana. Kepada apa? Kepada Islam ya. Islam ini adalah ajaran Islam tentunya ya, sebagai jalan yang benar melalui penyampaian ajaran Islam untuk dipraktikkan dalam kehidupan nyata agar bisa hidup damai di dunia dan bahagia di akhirat ya. Jadi di sini menuju kepada ajaran Islam, harapannya ajaran Islam itu tidak hanya disampaikan saja tapi juga dipraktekkan. Agar apa? Agar seseorang itu bisa hidup damai, hidup bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah itulah esensi dari tujuan ajaran Islam ataupun tujuan dari pelaksanaan dakwah. Selanjutnya adalah ruang lingkup dakwah ya. Ruang lingkup dakwah ada macam-macam ya, berbicara tentang dakwah. Yang pertama adalah materi dakwah atau maddah al dakwah ya. Ini meliputi bidang akidah, syariah ya, dan juga akhlak. Jadi materi-materi dakwah itu ada akidah, syariah, dan juga akhlak. Nah, semua materi dakwah ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Rasulullah, hasil ijtihad ulama, sejarah peradaban Islam. Itu adalah materi dakwah ya. Itu bisa bersumber dari Al-Quran, Sunnah, hasil ijtihad ulama, kemudian sejarah peradaban Islam, ataupun dari pengalaman ya, pengalaman.
hidup ya. Terus yang selanjutnya subjek dakwah atau disebut sebagai dai. Nah, dai sendiri adalah orang yang aktif melaksanakan dakwah kepada masyarakat. Ini pelaku dakwah ya atau subjek dakwah. Dai ada yang melaksanakan dakwahnya secara individu, ada juga yang berdakwah secara kolektif yaitu melalui organisasi. Jadi dalam berdakwah itu bisa secara individu ya personal, bisa juga secara kolektif atau organisasi. Kemudian objek dakwah atau disebut sebagai mat'u. Mat'u adalah masyarakat atau orang yang didakwahi. Jadi orang yang menerima dakwah itu adalah mat'u atau objek dakwah, yakni diajak ke jalan Allah agar selamat dunia dan akhirat. Masyarakat sebagai objek dakwah sangat heterogen ya, sangat berbeda-beda, sangat macam-macam. Oleh karena itu kita dalam berdakwah harus menyesuaikan, harus bijaksana, harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang heterogen tersebut. Selanjutnya metode dakwah atau thoriqah al-dakwah, yaitu cara atau strategi yang harus dimiliki oleh dai. Jadi dai harus punya cara, dai harus punya strategi agar supaya dakwahnya itu berjalan efektif dan efisien. Nah, metode dakwah atau thoriqah al-dakwah ya atau strategi dakwah di sini ada 3 berdasarkan Al-Qur'an yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 125, yaitu Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi metode dakwah itu ada 3. Yang pertama hikmah, mau'izah hasanah dan juga mujadalah. Yang selanjutnya adalah media dakwah atau wasilah al-dakwah. Media dakwah adalah media atau instrumen yang digunakan sebagai alat untuk mempermudah sampainya pesan dakwah kepada mat'u. Jadi agar supaya pesan yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan itu lebih mudah diterima oleh mat'u ataupun penerima dakwah, maka kita perlu yang namanya wasilah al-dakwah atau media dakwah. Nah, apa saja contoh media dakwah? Misalnya TV, radio, surat kabar, majalah, buku, internet, handphone, buletin dan lain sebagainya ya. Selanjutnya adalah tujuan dakwah atau maqasid al-dakwah ya. Tujuan yang hendak dicapai tujuan dakwah atau maqasid al-dakwah itu adalah tujuan yang hendak dicapai oleh kegiatan dakwah. Jadi dalam kegiatan dakwah kita harus punya tujuan ya agar supaya terarah dan juga terukur. Adapun tujuan dakwah itu dibagi 2, yaitu tujuan jangka pendek dan yang kedua adalah tujuan yang selanjutnya tujuan jangka pendek dan tujuan yang dimaksud dengan tujuan jangka pendek itu adalah agar manusia memenuhi ajaran Allah dan Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu kalau tujuan jangka panjang ya itu adalah kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ya adalah hukum dakwah ya. Berdasarkan ayat Al-Quran, ulama sepakat bahwa hukum dakwah itu secara umum adalah wajib. Jadi ulama sepakat ya bahwa dakwah itu hukumnya adalah wajib. Sedangkan menjadi perdebatan adalah apakah kewajiban itu dibebankan kepada individu muslim atau hanya dibebankan kelompok orang saja dari secara keseluruhan. Jadi yang menjadi pertanyaan itu, wajib itu apakah setiap muslim, individu ya, setiap individu itu dibebani untuk berdakwah ataukah sebagian kelompok saja atau sebagian orang saja. Nah, perbedaan pendapat mengenai hukum berdakwah disebabkan perbedaan cara pemahaman mereka terhadap dalil-dalil nakli di samping kenyataan kondisi setiap muslim yang berbeda pengetahuan dan kemampuan. Jadi perbedaan perspektif hukum dakwah apakah wajib itu bagi setiap muslim ataukah sebagian muslim saja itu disebabkan karena perbedaan perbedaan penafsiran, perbedaan pandangan tentang dalil-dalil nakli. Selain itu ya disebabkan oleh kondisi setiap muslim yang berbeda pengetahuan dan juga kemampuan. Kita harus sadar bahwa orang Islam itu ada yang kemudian paham tentang agama, ada juga yang disebut sebagai awam alias orang yang tidak begitu paham dengan agama, sehingga kemudian memunculkan perbedaan dakwah itu sendiri, wajib berdakwah itu sendiri. Apakah setiap individu muslim dibebankan setiap individu muslim atau muslimat ataukah hanya sebagian golongan saja atau sebagian kelompok saja yang tentunya yang kompeten ya. Jadi fardu ain ataukah fardu kifayah. Nah, perbedaan itu ya, perbedaan pemahaman tentang dalil nakli itu ya itu dari Al-Qur'an ya.
surat Al-Imran ayat 40 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi di sini dikatakan dan hendaklah di antara kamu, ya di antara itu kan memunculkan perdebatan, ya apakah di antara itu adalah sebagian orang saja ataukah seluruh orang muslim, ya atau setiap orang muslim, ya di antara sebagian saja ataukah setiap individu. Nah, dalam tafsir Al-Amidi, ayat ini adalah dalil menunjukkan bahwa menyuruh kepada kewajiban dan melarang kemungkaran adalah wajib. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar atau berdakwah itu adalah wajib. Kemudian dalam tafsir Ahkam, ya ayat ini mengandung makna bahwa pertama wajib hukumnya menyuruh kepada kebaikan. Jadi dakwah itu wajib. Yang kedua fardu kifayah, artinya bukan wajib atas tiap-tiap seorang jika ia melakukannya. Fardu kifayah di sini adalah tidak kemudian setiap individu, tidak kemudian setiap orang, tapi bisa sebagian orang. Nah, lebih lanjut Muhammad Nasir mengatakan bahwa kewajiban dakwah merupakan tanggung jawab kaum muslimin dan muslimat. Jadi ada orang yang mengatakan juga bahwa dakwah itu adalah fardu ain, ya. Dan tidak boleh seorang muslim muslimahmu dapat menghindarkan diri daripadanya. Jadi wajib bagi setiap individu. Jadi ada yang mengatakan fardu kifayah sebagian orang saja, dan ada yang mengatakan fardu ain, ya wajib bagi setiap individu. Lah itu ya sesuai dengan pendapatnya Pak Toha Yahya Umar, ya mengungkapkan bahwa hukum dakwah adalah wajib bagi setiap individu sesuai dengan surat An-Nahl ayat 125, ya. Utu ila sabili bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Jadi serulah, ya kita diminta untuk menyeru. Ini tidak ada pembatasan apakah apakah sebagian ataukah bagaimana, tapi hanya kata serulah. Jadi serulah ini mengandung makna bahwa setiap muslim, ya. Jadi ada dua pendapat, ada yang dakwah itu ada yang mengatakan fardu kifayah, ada juga yang mengatakan fardu ain. Jadi monggo kepada kalian, kalau kalian merasa kalau fardu kifayah dalam artian apa? Kalau kita merasa kita belum layak untuk kemudian melaksanakan dakwah, kita serahkan kepada orang-orang yang berkompeten, ya. Terus kemudian kalau kita dalam hal kehidupan sehari-hari, kita juga bisa melaksanakan dakwah, misalnya ngajak sholat orang, ngajak berpuasa. Jadi tidak kemudian harus dakwah di mimbar, ya. Jadi di satu sisi kita juga melaksanakan dakwah istilahnya dalam artian yang fardu ain, ya. Di sisi lain kita juga memasrahkan, ya, dakwah itu kepada orang yang lebih kompeten atau fardu kifayah, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan hakikat dakwah itu sendiri. Jadi ada mana dakwah, ada ruang lingkup dakwah, terus kemudian ada hukum dakwah, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita senantiasa istilahnya memiliki kekuatan, kemampuan untuk senantiasa berdakwah. Dari saya cukup sekian, tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.